Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel mekanik. Bukan mekanik handal, karena kalau sudah handal dia sudah jadi kepala bengkel. Hari ini kita menemukan trouble cek engine hilang pada Avanza lama yang mesinnya seperti ini ya. Lihat, setelah kita pemeriksaan di bagian box sikringnya ya, ini box sikring bagian depan pada mobil Avanza. Setelah kita telusuri yang di bagian cek engine ya, yang di bagian FI, kita bisa lihat di sini ya, untuk mengetahui mana saja yang menuju ke bagian cek engine ya. Di sini ada sikring, kita bisa lihat 15 ampere, yaitu tulisannya FI di sini ya. Ini sudah saya copotin tuh di bagian sikringnya. Ternyata kabelnya ada yang hangus atau gosong ya. Tuh, ini seperti ini. Nah, kita ketemu lagi dengan kasus dimana kabel bisa kebakar. Itu tadi saya sering nyaranin kepada para pengguna mobil untuk hati-hati memilih di dalam pergantian sikring atau membeli sikring ya. Kita lihat seperti ini sikringnya nih, bentuknya nih S ya, tulisannya 10 ampere, bentuknya S ini ya. Saya maaf nih ya kepada mungkin yang membuat sikring seperti ini. Bukannya saya menjelek-jelekan produknya ya, tapi emang setelah kita coba dengan menggunakan sikring ini, bila mana ada trouble yang konslet, terus kita menggunakan sikring seperti ini, itu tahanannya besar ini, walaupun 10 ampere tapi tahanannya besar, sehingga kabel yang kebakar seperti ini, bila mana ada kekonsletan, bukannya sikring yang putus, malah kabel yang meleleh atau kebakar. Harusnya sikring yang putus. Di video sebelumnya saya juga nemuin pada mobil Honda Mobilio, itu kebakar kabelnya karena pas dia ganti sikring yang modelnya seperti S, seperti gini ya. Ini perbedaannya kan, nih ada yang kayak U seperti ini. Ini biasanya bagus nih yang U nih, dan juga di sini di ujungnya ada, nggak kelihatan ya karena terlalu kecil. Biasanya seperti ini U itu yang bagus ya. Kalau yang S seperti ini dia lebih gede ya, walaupun 10 ampere tapi buat daya pemutusnya gede dia. Jadi kalau misalkan untuk 10 ampere harusnya kecil. Nah, ini kita lagi cari penyakitnya, sudah kita ketemu, yaitu di sikring yang bagian FI nya ini ya Pak, gosong, jadi tidak ada arus untuk ke dalam nih. Jadi untuk cek engine pada mobilnya tidak nyala ya. Saya ulang, ini saya on, tuh lihat di sini ada gambar aki, gambar oli ya, maaf, gambar aki sama rem tangan. Harusnya
gambar check engine ya, yang warna kuning itu, yang kayak kapal selam itu harusnya ada kan, ini tidak ada. Nah, setelah kita telusuri ini penyakitnya, nanti kita coba bersihkan atau kita ganti partnya ya. Kita ganti partnya, kita coba ganti kita coba ganti sikring atau box sikringnya ya. Oke, sudah kita pasang sikring dulu ya untuk sementara ya. Ini yang sikring FI tadi ya. Kita coba kita coba on kan ya. Alhamdulillah nyala ya. Kita coba starter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, mobil sudah hidup ya, alhamdulillah. Kita matikan lagi ya. Kita on kan kembali, cek engine nyala ya. Kita starter, mobil alhamdulillah sudah hidup ya. Itulah tadi kenapa pentingnya ya kita sebagai pemilik kendaraan, baik itu motor maupun mobil, harus hati-hati di dalam membeli spare part, karena akan merugikan kepada diri kita sendiri, terutama kepada mobil kita sendiri ya. Yang seharusnya mobil itu setelah dibenerin bagus, karena spare partnya kita belinya abal-abalan, bukannya nanti bagus pada mobilnya ataupun apa ya, sehat kembali mobilnya, malah nanti akan lebih parah karena kita salah ya, atau kita membeli spare partnya karena kurang bagus ataupun jelek ya. Walaupun mahal dikit nggak apa-apa, yang penting pada mobil kita atau kendaraan kita bisa nyaman kembali. Itulah pesan saya ya. Kita harus merawat mobil kita dengan cara yaitu tadi, kalau misalkan ada yang konslet ataupun sering putus pada sikring, lebih baik kalau kita tidak tahu berkonsultasi kepada yang tahu ya, ataupun kepada mekanik yang bisa menguasai mobil ya, ataupun kendaraan yang lainnya. Jangan asal pasang, jangan asal beli ya. Kita lihat dulu prosedurnya, kita lihat dulu SOP-nya, standarnya. Harusnya standar sikringnya itu 10, jangan dikasih yang 20. Harusnya itu 15, kadang dikasih 30 karena sering putus. Kadang kita suka ngeganti sikring ampernya yang lebih gede katanya biar tidak putus. Itu salah ya, itu salah, karena di setiap komponen sikring itu kan sudah ada masing-masing tertulis di box sikring itu kan ukurannya ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan ya. Mungkin itu dari saya ya, sekedar pengingat. Mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Terima kasih yang sudah melihat dan berkomentar ataupun yang sudah subscribe ke channel saya ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah. Amin ya robbal alamin.